Saving money, that's the name of the game. Counting every penny, ain't no one to blame. Kaki style. Halo teman-teman, apa kabar? Assalamualaikum. Ketemu lagi sama aku, Kakebo in Jepang. Seperti biasa mau budgeting bulanan. Langsung aja aku mau hitung untuk bulan depan. Di sini tahun 2024 bulan 6. Di sini ada pensiun Bapak. Nah, bulan sekarang itu sekitar 227.930. Kebetulan per timer Bapak juga ini bulan ini tuh agak lumayan ya. Beliau mendapatkan 102.839. Dengan jumlah total income bulan 6 ini sekitar 325.769. Lalu tabungan rutin Bapak per bulannya itu aku ambil di awal yaitu 110.000. Terus sama tabungan cicilan seperti pajak mobil, motor, perawatan mobil sama maintenance-nya ini 119.500. Yang dimana di dalam ini ada tabungan rutin. Lalu di sini tabungan bulan 5 itu sudah berjumlah alhamdulillah 700.000 plus bulan ini menjadi tabungannya beliau itu sudah mencapai 810.000. Iya, aku senang banget gitu. Perlahan-lahan harus balikin dana daruratnya beliau ya. Kemudian di sini ada biaya tetap seperti sewa, aset, sama bermacam asuransi yang kalau di totalnya itu 89.970. Kemudian di sini ada juga biaya tetap 2 yang totalnya ini keseluruhan yaitu 75.808 yen. Ini di dalamnya ada kayak internet, ID card, NHK dan teman-temannya, serta di sini ada transport Bapak sama bensin, parkir, nasi dan ada gas, listrik sama air. Lanjut, di sini ada variabel yang dimana ada untuk kesehatannya seperti medical check up, kuku, mata, urologinya beliau yang totalnya 16.100 serta biaya variabel seperti makanan sama keseharian dan darurat itu totalnya menjadi 19.000. Kalau dijumlahin ini semua menjadi 35.100. Nah, kemudian di sini ada pendapatan dikurangi tabungan, dikurangi biaya tetap 1, biaya tetap 2, itu menjadi 40.491. Jumlah ini dikurangi anggaran perkiraan, dikurangi 35.100, totalnya adalah 5.391. Nilai uang ini adalah uang lebih ya, yang dimana ini tetap aku celengin. Jadi aku tulis di sini celengan 5.391. Yang dimana di sini uang lebihnya 0, tidak ada uang lebih. Aku sama Bapak udah membuat kesepakatan untuk balikin dana darurat. Jadi kita hidup kalau bisa sederhana banget. Kita hidup hemat untuk nyelamatin dana darurat beliau yang udah mau habis. Untuk makanan pun kita udah cukup 12.000 ya. Jangan sampai karena ada uang lebih kita lebih hidupnya makannya lebih wah gitu, nggak juga gitu. Di sini juga udah mendapatkan protein, vitamin dan macam-macam dengan 12.000 ini gitu. Sedangkan biaya anggaran medikal kuku dan mata ini bisa berubah karena aku harus lihat sisa dari bulan kemarin. Jadi aku evaluasi dulu, setelah aku evaluasi berapa sisanya baru aku tambahin di biaya anggaran ini. Seperti dokter kuku, dokter mata, medikal kan ini biaya juga yang harus dicicil karena sekali berobat itu mahal banget gitu. Jadi harus dicicil yang dimana per bulannya itu 8.000, 3.700, terus dokter matanya 3.000. Jadi
kalau ada sisa bulan kemarin aku tinggal tambahin ke sini aja. Dan biaya variabel ini aku mau pos-posin, maksudnya ditaruh di dalam amplop, jadi dipisah-pisahin gitu. Karena ini sifatnya harus dicicil. Sebelum aku amplop-amplopin itu, aku masukin ke bank semuanya ini rancu gitu. Bapak jadi beliau melihatnya, oh ada uang gitu, dipakai terus sama dia. Akhirnya ada beberapa yang nggak bisa kebayar gitu karena uangnya udah nggak ada. Jadi aku nombokin. Iya gitu kan, kesel ya kalau gitu. Jadi biaya yang sifatnya langsung ditarik dari bank itu aku langsung masukin ke rekening yang untuk pengeluaran. Sedangkan biaya variabel ini aku masukin ke amplop gitu. Jadi setiap beliau berobat baru uangnya dimasukin ke bank tersebut. Untuk air pun aku masukin ke amplop ya, karena dia cicil 2 bulan sekali. Dan nasi ini pun juga sama, dia cicil 2 bulan sekali, jadi aku masukin ke amplop. Dan lanjut aku mau pilah-pilah dana variabel ini serta nasi listrik ini ke dalam amplop. Seperti biasa, nabung di awal 110.000, tapi ini setelah kita tahu biaya fixnya berapa, terus biaya makan kesehariannya berapa sebulan itu, kita udah tahu pasti secukupnya berapa, dan sisanya baru ketahuan gitu. Jadi bisa nabung dalam sebulan ini 110.000 dengan hidup sederhana ya. Tapi kalau hidupnya agak wah-wah gitu, ini nggak mungkin nggak mungkin bisa nabung seperti ini gitu. Jadi wajib banget untuk nabung di awal ya. Dan sisa uang lebih bulan ini aku buat celengan ya. Maksudnya aku taruh di celengan, tabungan celengan. Celengan kali ini sebesar 18.758. Sangat membantu juga ya. Jadi kalau ada uang lebih itu ya kita tetap nggak pakai, maksudnya kita nggak naikin lifestyle kita. Misalnya ada uang lebih nih, kita mau makan lebih enak lagi atau mau jalan atau apa, enggak. Ini bisa digunakan saat-saat darurat juga. Misalnya kemarin itu Bapak punya teman, orang tuanya meninggal, jadi Bapak bisa pakai uang ini untuk nyelawat. Misalnya digunakan seperti itu gitu. Jadi nggak sekedar harus ada uang lebih kita harus naikin style, enggak. Kita hidup secukupnya aja, kita hidup sehematnya aja. Biar enggak terbengkalai gitu loh, enggak mengganggu pos-pos yang lain. Oke, sekarang aku mau bagi-bagi ke pos-pos ini. Amplop-amplop ini berisi pembayaran-pembayaran yang sifatnya dicicil sama pembayaran yang enggak langsung ditarik dari rekening. Seperti ini adalah yang berurusan sama mobil, motor, pajak mobil, pajak motor, sama servisnya per 2 tahun sekali, sama maintenance-nya. Semua ini digabungi menjadi 9.500, dan ini aku pisahkan ke pos bank. Jadi ini aku taruhnya di pos bank karena dia bersifatnya setahun sekali. Kemudian di sini ada jidai, yaitu sewa tanah yang per bulannya itu 16.500. Ini juga karena pembayarannya itu dicicil. Bulanannya itu dia pembayarannya 2 bulan sekali, jadi 33.000. Bulan ini udah dibayar, jadi sekarang kosong, mulai nol lagi. Jadi aku cicil lagi menjadi 16.500, aku cicil lagi per bulan ini. Kemudian pajak aset yang dia setahunnya 60.000, tapi pembayarannya itu berapa bulan sekali gitu. Tapi di sini aku cicil 5.000. Bulan kemarin udah masuk 5.000 dan bulan ini 5.000. Jadi dia 10.000. Lanjut, di sini ada parkir sepeda motornya Bapak di station ya. Nah, bulan kemarin itu masih ada sisa 1.700. Dan di sini aku kasih 2.100.
Jadi parkir Bapak ini totalnya 3.800 ya. Lanjut, ini adalah nasi. Beliau beli nasinya itu 2 bulan sekali, sekitar 12.000. Jadi aku cicil 6.000 per bulan. Gede banget kalau 12.000, nggak bakalan cukup kalau langsung bayar, harus dicicil. Di sini ada sisa 6.000 ya, karena kan 2 bulan sekali, jadi belum dipakai, jadi ada 6.000. 6.000, jadi aku tambahin lagi bulan ini 6.000. Dan kalau dijumlahin jadi 12.000. Mungkin udah waktunya ya beliau beli nasi. Katanya sih bulan depan awal, katanya. Selanjutnya air. Air juga ini dia dicicil, bayarannya 2 bulan sekali. Bulan depan akan ada pembayarannya. Di sini ada cicilan masih belum dipakai, bulan kemarin itu 6.000. Jadi aku tambahin bulan ini 3.500. Dan ini medikalnya Bapak yang aku kasih bulanannya itu 8.000. Tapi aku nggak tahu sisa bulan kemarin itu berapa, karena beliau berobatnya kapan aku juga nggak tahu. Mungkin minggu ini, dan kalau ada sisanya aku tulis di sini, kalau nggak ada ya aku nggak akan tulis di sini. Dan ini dokter kukunya Bapak, ini per bulannya 3.700. Tetapi beliau juga bulan ini katanya nggak ke dokter kuku, mungkin bulan depan. Jadi sisanya tetap aku tulis di sini. Untuk bulan 6, jadi dokter kukunya dananya menjadi 14.800. Ini dokter mata Bapak, per bulannya 3.000, dan beliau belum ke dokter, jadi sisa bulanan kemarin tuh masih ada 3.000. Jadi bulan ini aku tambahin lagi 3.000. Dan dia menjadi 6.000 ya. Tapi katanya sih bulan depan juga nih beliau mau ke sana. Lanjut, ini urologi. Per bulannya 1.400 ya, 1.300. Tapi hari kemarin beliau ke urologi, cuma aku belum catat di kakebonya. Jadi dia minus ya, kurang berapa gitu. Jadi aku taikin lagi, yang tadinya 1.300 aku tambahin lagi jadi 100, jadi per bulannya 1.400. Oh, ini dia aku catat di sini, cuma belum catat di Excelnya. Beliau itu ke dokter itu 1.330. Ya, dan dananya tinggal 1.320, jadi dia minus 10 gitu. Jadi aku tambahin lagi menjadi 1.400, karena ini udah nggak ada, udah kosong, minus. Jadi di sini mulainya bulan ini 1.400. Dan ini biaya makan sebulan yaitu 12.000. Yang ini nanti akan dipisah menjadi 4 minggu. Yang dimana seminggunya 3.000. Karena kalau nggak dipisah itu kita bawa langsung kayak gini, belanja itu kayak uang kita masih banyak gitu, jadi kolaps. Iya, kalau dipisah gitu kan kita masih bisa ngerem gitu. Jadi kita lebih prioritas membeli apa yang penting-penting aja dan apa yang kurang aja gitu. Uangnya masih ada di sini ya, karena bulan 5 itu belum sampai akhir bulan, jadi aku belum evaluasi. Jadi ini aku keep aja di sini. Nanti setelah udah evaluasi, baru aku bagi-bagi ke buku ini, gitu. Ini adalah keseharian yang dimana
untuk belanja yang sifatnya bukan makanan, seperti odol, sikat gigi, shampoo, kayak gitu. Dan ini aku budgetin 2000, tapi bulan kemarin aku nggak tahu sisanya berapa. Mungkin nanti 2000 ini ditambah bulan kemarin jadi berapa. Nanti pas ketahuannya pas udah akhir bulan. Terakhir dana darurat aku budgeting ini 5.000 ya. Bulan kemarin juga nggak tahu, maksudnya bulan 5 akhir ini belum tahu sisanya berapa. Apakah aku harus tambahin atau aku taruh di celengan. Tergantung ya, dia sisanya ada berapa gitu. Oke teman-teman, terima kasih banyak udah temenin aku. Salam semangat, salam kakebo, salam budgeting. Dan teman-teman yang baru kenal sama aku, salam kenal dari aku, Kakebo in Japan. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Bye-bye.